yang sudah dilihat langsung oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diisrokan, beliau melihat ada seorang laki-laki yang sedang mukul kepalanya. Dipukul sampai hancur, kemudian dibentuk seperti semula. Dipukul lagi sampai hancur, kemudian dijadikan utuh seperti semula, dipukul lagi sampai hancur. Rasul Muhammad nanya kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, itu contoh orang yang berbuat apa?" Kata malaikat Jibril, "Itu gambaran orang yang meninggalkan sholat, orang yang melalaikan sholat." Ketika Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat oleh-oleh dari Allah berupa apa? Sholat 50 waktu. Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Hai Muhammad, umatmu tak akan sanggup sholat 50 kali." Rasul pun kembali menghadap Allah, minta dikurangin, minta diringankan menjadi 10 waktu. Setelah 3 kali bolak-balik dari 50 kali menjadi 10, setelah 10 menjadi 5, yang 5 ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, bungkus sudah, yaitu sholat 5 waktu. Karena sholat adalah alat komunikasi seorang hamba kepada Allah. Artinya sholat tidak boleh ditinggalkan. Bagaimanapun caranya, ketika sholat tidak kuat berdiri, maka sholat boleh duduk. Kalau sholat duduk kagak kuat, boleh sholat dengan berbaring. Kalau sholat berbaring tidak kuat, maka sholat boleh berbah. Kalau sholat berbah tidak kuat juga, maka sholat boleh dengan isyarat mata. Kalau sholat dengan isyarat mata tidak kuat, maka sholat boleh ingat di dalam hati. Kalau dalam hati tidak kuat juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati sudah itu. Jalan terakhir, gunakan hati kalau akal masih sehat. Artinya sholat tidak boleh ditinggal sampai mati. Boleh uzur 2. Yang pertama, ketiduran. Ketika jam 7 malam ketiduran, bangun jam 6 pagi. Dia tidak berbohong, tidak berdusta, lalai meninggalkan sholat. Bila bangun wajib bayar. Yang kedua, kelupaan, tidak sholat maghrib sampai isya, apabila dia ingat wajib bayar. Maka sholat tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kata baginda Rasul, "Man hafizha ala sholati akramahullahu bi khamsin hisalin." Siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu akan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, yarfa'u anhu dhaifal ashi. Allah hilangkan kesulitan, kesusahan dalam hidupnya. Alhamdulillah. Setiap hari hujan nikmatin, alhamdulillah. Kalau hujan datang, kita doa, Allahumma shayyibana nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang kau turunkan membawa manfaat. Kalau kita sholat tenang, pikiran nyaman, hati tentram, lapang, tidak mengeluh. Hujan yang tadinya air nggak ada, sekarang ada. Sumur tadi kering, sekarang banyak airnya di mana-mana. Betul? Bukan di sini, di sono tempat saya. Di sini parah lagi. Setiap hari panas, syukuri alhamdulillah. Pakaian kering, jemuran pakaian kering, jemuran ikan asin kering, jemuran garam kering.
Maka kalau kita menjaga sholat, ditenangkan di pikiran kita, tidak mengeluh, dikasih oleh Allah kaya secara ekonomi, alhamdulillah, masih bisa nyumbang, masih bisa sedekah, masih bisa berbagi sesama. Dijadikan Allah kita susah secara ekonomi, syukuri, alhamdulillah. Yang penting sabar dan ikhtiar. Dikasih pacar cantik, alhamdulillah, syukuri. Dikasih pacar cowok ganteng, alhamdulillah. Karena cowok ganteng tidak menjamin punya pacar cantik. Wanita cantik tidak bisa menjamin punya cowok ganteng. Kenapa? Karena setiap rezeki manusia itu beda-beda. Maka jalan rezeki kita adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan ada 15 siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. 5 disiksa di dunia, 10 disiksa di akhirat, yaitu di alam kubur. Ketika masuk ke alam kubur, nanti akan didatangkan binatang besar, ular besar, namanya Asyuja Akro. Ainahu min narin wa azfaran min hadidin. Matanya itu terbuat dari api, kukunya terbuat dari besi. Kullu zufrin masiratun yaumin. Panjang kukunya 1 hari jalan kaki baru sampai di ujung. Itu ular besar namanya Asyuja Akro. Laksana palanya di SMP 290, ujungnya kakinya itu ada di Bandung di depan rumah Ayu Ting Ting. Panjang apa pendek itu? Nanti Asyuja Akro ini ngomong kepada ahli mayit yang ada di dalam kubur. Kalau dia berbicara bagaikan geledek yang menyambar, tugasnya apa? Ditugaskan oleh Allah, amaroni Allahu ala tudayyi sholati subhi ila tulu'i syamsi. Dia tugasnya mukul orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat subuhnya ditinggalkan sampai terbitnya matahari, dipukul. Wadribaka ala tudayyi sholatil zuhri ilal asri. Kemudian dia akan pukul lagi orang yang meninggalkan sholat zuhur sampai masuk sholat asar, dipukul 1 kali. 1 kali pukulan, 1 kali meninggalkan sholat. Kerasnya pukulan itu setara dengan 70 giro. 70 giro itu kedalamannya 350 meter. 1 kali pukulan 350 meter kita dipukul ambles ke dalam tanah. Kalau 2 kali tinggalkan sholat 700 meter. Kalau 5 hari berapa dikali? Sampai kapan? Mu'azzaban ila yaumil qiyamah. Sampai nunggu datangnya hari kiamat. Maka sholat yang pertama kali Allah wajibkan kepada umat Muhammad, pahala yang diangkat pertama kali adalah sholat. Dan pertanyaan pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah sholat. Ada satu kisah, namanya Sulaiman. Ada di sini yang namanya Sulaiman? Mana orangnya?
Sulaiman ini orangnya tidak ganteng. Ya ini betul. Kalau dijelaskan intinya Sulaiman jelek lah. Ini kalau cerita. Kalau sini ganteng. Jatuh cinta pada wanita cantik namanya Fatimah. Fatimah punya ibu namanya Zubaidah, sudah menjanda 5 tahun. Sulaiman jatuh cinta, tidak mau berpindah ke lain hati, dan dia manut sama kiainya. Datang ke rumah kiai, "Kiai, mungkinkah Allah takdirkan saya berjodohan dengan Fatimah? Kenapa? Wajah saya jelek, sedangkan Fatimah cantik." Gak masalah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau. Caranya Kiai? Yang pertama, kau bangun tengah malam sholat tahajud, minta sama Allah, nanti doanya aku kasih, kata Kiai. Yang kedua, sering-sering kamu datang ke rumahnya, memperkenalkan diri, PDKT. Oh baik Kiai. Kemudian apa yang terjadi? Sulaiman tengah malam bangun sholat tahajud, berdoa kepada Allah. Ini doanya unik. Apa doanya Sulaiman? Ya Allah, jodohkanlah saya dengan Fatimah ya Allah. Ya Allah, kalau bukan jodoh saya, tolong dijodohkan ya Allah. Ya Allah, kalau memang Fatimah sudah ada jodoh dengan orang lain, tolong gagalkanlah ya Allah dengan saya aja. Ya Allah, kalau memang takdirnya tidak dengan takdir saya, tolong takdirnya sama saya ya Allah. Akrab dengan Allah doanya. Setelah 1 tahun PDKT, Sulaiman datang ke kiainya. Kiai, sudah 1 tahun saya tahajud, sudah 1 tahun saya memperkenalkan diri. Kemudian langkah selanjutnya apa Kiai? Kamu besok hari Jumat pagi-pagi datang ke rumahnya jam 6. Jangan sampai lewat jam 7 pagi, karena ini adalah waktu istijabah. Datanglah Sulaiman ke rumah Fatimah. Sampai di rumah Fatimah, diketuknya pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zubaidah, ibunya itu jawab dari dalam, Waalaikumsalam. Oh Mas Sulaiman, ada apa Mas pagi-pagi tumben datang? Ada yang penting Bu, saya mau sampaikan. Oh silakan masuk, duduk. Fatimahnya ada Bu. Fatimah baru saja keluar, diajak sama kawannya tadi pagi. Memangnya ada apa tuh Mas? Bu, saya kan sudah 1 tahun kenal dengan sampean. Saya ingin melamar Dek Fatimah jadi istri saya Bu. Mendengar ucapan Sulaiman, Zubaidah nangis. Bu, kenapa nangis? Mas Sulaiman datang pagi-pagi ke rumah saya, kemudian melamar putri saya jadiin istri. Kenapa enggak sama saya aja? Saya kan sudah menjanda 5 tahun. Tuh. Kata Sulaiman, tiap malam saya doanya minta Fatimah Bu. Mas Sulaiman, sejak pertama kali 1 tahun saya kenal dengan sampean, sejak pertama kali bertemu, saya selalu berdoa sama Allah, semoga Mas Sulaiman jadi suami saya. Rupanya di sini ada pertarungan doa antara Sulaiman dan Zubaidah. Kemudian apa yang terjadi? Sulaiman pulang, di sepanjang jalan geleng-geleng kepalanya. Ya Allah, ini malaikat apa kasih laporan ini? Doa tiap malam minta Fatimah, dikasih Zubaidah. Datang dia ke rumah Kiai, salah alamat Kiai, bagaimana Man? Gawat Kiai. Diceritakanlah hasil pertemuan dengan Zubaidah. Oh,
santai man. Tidak boleh kau putuskan urusan ini sebelum sholat istikharah. Sholat dulu Kiai, iya sholat. Sholatlah dia, setelah 2 minggu datang lagi Kiainya. Gimana man? Sudah Kiai, sudah saya timbang-timbang. Ketimbang tidak dapat sama sekali, sama Zubaidah juga gak apa-apa Kiai. Tunanganlah Zubaidah dengan Sulaiman. Heboh itu sekampung. 2 bulan menjelang pernikahan, sewa gedung udah dibayar, hiburan makanan sudah dibayar, undangan sudah disebar luas. Dapat kabar 2 minggu menjelang pernikahan, Zubaidah kecelakaan dan meninggal dunia. Rapat cerita singkatnya, rapat keluarga Zubaidah. Ini bagaimana? Uang sudah banyak yang keluar, udah kita kawinkan saja Fatimah dengan Sulaiman. Maka qabil tu nikah. Setelah menikah, Sulaiman mengumpulkan innalillahi dan alhamdulillah. Innalillahi, ibunya meninggal, alhamdulillah dapat anaknya. Ini yang Allah katakan, la tadri la'allallaha ba'da fatiha. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau. Kita belajar capek, kita menghafal capek, insya Allah di hari yang akan datang kita semua bisa sukses. Amin ya robbal. Hidup harus optimis. Maka dengan sholat adalah kita doa. Manusia minta sama Allah namanya doa. Anak minta ke bapak, minta dibeliin motor, namanya adat. Panitia cari dana, neosis, minta namanya proposal. Manusia minta sama Allah namanya doa, karena doa adalah kedekatan manusia kepada Allah sekaligus menandakan bahwa manusia itu lemah. Manusia tidak punya daya, manusia tidak punya kekuatan. La haula wala quwwata. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap nabi doanya beda-beda. Setiap zaman pasti punya rasul, punya nabi dengan mukjizat yang berbeda sesuai dengan kaum ketika nabi itu diutus. Ada doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan paus, sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, belum juga dapat pertolongan dari Allah. Sempat putus asa Nabi Yunus, tapi beliau tetap berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu doanya Nabi Yunus alaihissalam. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, aku termasuk orang-orang yang soleh. Artinya apa dalam kandungan doa ini? Bahwa setiap manusia di dalam kehidupannya jangan mudah putus asa dari rahmat Allah ketika mendapat musibah. Karena banyak orang ingat Allah kalau lagi ya Allah, baru kemarin musibah ini udah ada aja lagi. Ya Allah, baru kemarin udah mau lagi. Ada di sini. Tapi kalau lagi senang, jangankan zikir, ingat Allah aja tidak. Maka benar kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, as-sihhatu lirrijalin ghaflatun
orang laki-laki itu kalau dikasih sehat bisa lupa daratan. Percaya nggak itu? Laki-laki kalau dikasih sehat bisa lupa. Lagi gagah-gagahnya nih, sehat-sehatnya malam minggu pakai parfum Kasla Bangka, rambut mohak pakai Gatsby, sepatu hitam mengkilap dan di depan kaca penuh bahagia. Pakainya HP Android merek Vivo, pakai Honda PCX, senang kelihatan. Ditanya sama istrinya, "Bang, mau malam minggu keren amat nih bang." Istrinya nanya, tidak dijawab. Sekalinya sudah jam 12 malam, suaminya belum juga pulang, ditelepon. Sekalinya ditelepon, nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan, silakan hubungi beberapa saat lagi. Istrinya tambah bingung, kemana dia di malam minggu. Timbul 3 pertanyaan, dia sedang apa, dia bersama siapa, di mana dia. Sambil nunggu suaminya pulang, istrinya ke dapur ambil minum, dituanginya ke dalam gelas, gelasnya jatuh. Pertanda apa ini? Biasanya kalau nunggu suami belum pulang, istrinya ngambil minum, gelasnya jatuh, pertanda suaminya bersama dengan wanita lain di luar sana. Ini film kisah Indosiar. Karena saya tahu kalau pagi nonton, sore juga ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada doanya Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berhadapan dengan Raja Fir'aun. Dengan santai dan tenangnya menyampaikan ajaran agama Islam agar Fir'aun mau beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Rabbi syrah li sadri amri wahlul 'uqdatam yafqahu. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, lenturkanlah lidahku agar mereka paham ucapanku. Itu doanya Nabi Musa alaihi salam. Artinya apa dalam kandungan doa ini? Bahwa setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang yang hidup yang tidak ada masalahnya. Masalah bukanlah perkara mudah, maka masalah harus dihadapi dan diselesaikan. Kalau kita datang ke tempat pegadaian, ada yang namanya Top Gadai, itu berdiri tahun 1996. Ada yang namanya Raja Gadai, berdiri tahun 2020. Ada juga pegadaian, mereka hanya bisa menawarkan mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi timbul masalah baru lagi. Apa? Jangan lupa Pak, angsuran pertamanya jangan sampai bolong. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Ini doa biasanya ada di terakhir. Setelah kita minta ini, minta itu, minta rezeki yang luas, sehat badan, murah rezeki, umur panjang, kita tutup dengan Rabbana atina dunya wa fil wa qina azabannar. Apa
Apa artinya? Ya Allah, berikan kami keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Percuma kalau duit banyak, makan dibatasin sama dokter. Ya, betul. Harta banyak berlimpah, kita tidak banyak berbuat apa-apa.